Diterangkan di dalam kitab Al-Quranul Qadim, ada beberapa ciri hati seseorang yang memang merindukan akan Allah, merindukan hanya Allah yang dijadikan kekasihnya. Al-awwal, la yata'assarul qalbi bimuladzatil alam. Hati ini tidak akan pernah terpengaruh terhadap siapapun dan apapun yang dihadapkan Allah, yang berupa kesenangan urusan dunia. La yata'athar, hati ini tidak terpengaruh opo al-qalbu, hati ini tidak tergores terhadap apapun yang dihadapkan Allah, yang berupa kesenangan dunia. Hati lo ya, bukan jasad, hati. Kalau jasad ini sudah sayugjanya, sudah sawajarnya, tatkala jasad ini mencari tentang kebutuhan dunia untuk 3 hal: sandang, pangan, dan papan. Sekunder, tersier, primer. Dan itu hukum sifat basariah kita sebagai manusia, apalagi yang sudah nikah, kecuali mereka yang diletakkan Allah di dalam makom khos. Sebab opo kok ramikir babakan baik jasad maupun hati terkait urusan dunia? Karena dirinya sudah edan. Ngerti edan? Dikatakan edan ing mungguh orang syariat atau orang umum, karena akalnya sudah tidak bisa diajak berdialog. Wis, itu yang pertama, hatinya tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia. Yang nomor 2, tanda ciri tatkala kau betul-betul merindukan Allah, qalbun ruhut tafakir. Hati tatkala diajak berzikir iku semangat. Hati tatkala diajak oleh warid di dalam hatimu untuk berzikir pasti semangat.
Sebab di dalam hatimu itu ada warid yang memang Allah sengaja mengutus masuk di dalam jagatnya hati. Warid ini secara proses visi dan misinya adalah melumpuhkan, mengusir penjajahnya hati yang disebut nafsu. Yang kedua, selalu menyeret dan membimbing hatimu untuk berzikir pada Allah. Dan orang yang hatinya kemasukan warid adalah orang yang selalu semangat dalam berzikir. Itu yang nomor 2. Nomor 3, sa'idun limuna kosatil ulumil ma'rifatillah. Sa'idun limuna kosatil ulumil hakikoti ilal ma'rifatillah. Tatkala diajak hati-hati, tatkala hati diajak berbicara tentang ilmu hakikat menuju makrifat, hati ini bergelora. Sa'id, hati bergelora, hati senang, tidak ada rasa bosan, bertambah hidayah, kewawasan ilmu menuju makrifat, dia bertambah bergelora hatinya. Beda dengan surat Ibrahim itu, ya. Di dalam surat Ibrahim ada orang tatkala diajak berbicara tentang fisabilillah, jalan untuk menuju Allah, yaitu ilmu hakikat menuju makrifat, mereka justru menghalang-halangi. Ketika ilmu itu dibahas, lari, gak gelem, hati ini medongkol. Karena apa? Itu tadi, dia tidak ada hati ciri rindu kepada Allah. Yastahibbuna fi hayati dunya alal akhirah. Justru mereka hatinya bersenang-senang dengan kehidupan duniawiyah alal akhirah, dan menyampingkan kehidupan akhirat. Apa sih kehidupan akhirat itu? Pandangan kacamata syariat besok kalau sudah hari kiamat, kesawen. Di sini, di dunia ini, fisikmu, ruhmu bisa masuk ke dunia akhirat. Tandanya, kalau hatimu sudah rindu pada Allah dan bertemu, dan pertemuanmu itulah di akhirat. Ini dunia rasa akhirat. Yastahibbuna fit hayati dunya alal akhirah. Justru mereka satu sisi menolak ajaran Allah ini, satu sisi dia disibukkan hatinya untuk membahas tentang kebutuhan
dunia. Tapi panjenengan boten. Tanda tatkala hati ini betul-betul rindu pada Allah, sa'idun, hati senang. Tatkala dibahaskan, dijak ngaji, toto babakan ilmu kaweruh. Wah, sewangi ya, Pak. Gak kroso, Pak. Ya Allah, atine wis kadung nyantol. Sampeyan takoki sampean dhewe wis. Mangane kadang-kadang rekaman ngaji kula niku iso digawe uru-uru, sing gak iso turu iso digawe melek. Ya, sing kudu turu. Dadi saged teng mriku. Kadang-kadang ngrungokno gak iso turu, ngrungokno iki keturunan dhewe mara jablas. Akhire mlebu nang nggon mimpi kaya-kaya ngaji. Lho ngoten. Wis iku sing nomor 3. Sing nomor 4, ciri tatkala hati itu betul-betul merindukan Allah, mencintai Allah adalah inda muwajahatu umurid dunya yara al-qalbullah Allah. Jikalau dihadapkan persoalan-persoalan yang bersifatkan duniawiyah, Bapak Ibu, umurud dunya, ing piro-piro perkarane dunia. Perkara dunia iku ana loro, ana qabdi, ana basti. Ada 2, qabdi itu enggak enak, basti itu enak. Qabdi susah, basti senang. Ini tok. Ini ada kaitan dengan takdir. Wa qala aidan fi kitab Al-Qur'anil Karim, wa in asabahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tatkalanya orang-orang yang beriman dihadapkan musibah, maka mereka membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maca tok. Ning ora iso tembus menyang ati. Apa maneh sing mati bojo si enom? Ya Allah, sik kait kemanten anyar oleh 7 dino, ngincipi durung. Ya, begitu akdu nikah langsung datang bulan. Loh. Masya Allah, oleh cintanya itu sudah 3 tahun membangun. Masya Allah. Wis, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iku ngucap tok ning ati gak iso tembus menyang hidup keesaan, mboten saged. Tapi ya lumayan. Lah ngoten nggih. Lumayan daripada misuh. Inda muwajadatu murid dunya, tatkalane dirinya dihadapkan urusan dunia, yaro mongko ningali opo al-qalbu, ati Allah ing Gusti Allah. Artine panjenengan iki tidak melihat musibahnya, tidak melihat takdir kang berupa enaknya, tidak, tetapi hatimu melihat Allahnya. Allah sing ndai. Allah SD iso ngomong Allah, SMP ya Allah. Jadi melihat Allah bukan Allah dari sisi lafat atau nama, bukan. Yang kami maksud adalah sesuatu yang tanpa ada nama, antara aku dengan dirimu. Ya, iki Allah. Dan apa yang ada di dalam diriku dan dirimu, iki Allah. Ya iki wujudnya Allah. Umpama tak doding iki,
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana hatimu mengarah menghadapi apapun, di situ ada wajah, yaitu wajah Allah. Laisa lahu kamislihi syai'. Kewujudannya itu tidak ada yang bisa menyerupai. Dunia dan seisinya, alam semuanya ini atas wujudnya itu tidak sama. Ya iki lho rek. Bendino kok gegem, bendino kok gembol, bendino kok gonang dindi. Tiap hari kau ajak kemana, tiap hari menyertai dirimu, tiap hari mendulang ya, menyuapi dirimu, tiap hari memberikan nafas terhadap dirimu, tiap hari memperjalankan darahmu, tiap hari memperlihatkan matamu, tiap saat, tiap detik mendengarkan suara telingamu dan seluruhnya. Heta kok ti kebaju temotomu kok picek ra ngerti piye. Tanda hati yang merindukan Allah, dia selalu hatinya melihatnya. Banyak pertanyaan di luar. Ilmu kulo paham Gus. Terus piye caranya? Piye caranya? Bagaimana caranya? Hati itu betul-betul dikatakan ma'rifatullah. Saya tidak 1-2 kali berbicara, berulang-ulang kali. Kunci sirul asror iku sibuk noning atimu kanggo ngerijiki dinding-dinding di dalam hatimu yang membikin sababiyah hatimu terhijabi terhadap wujudnya Allah. Kalau sudah Anda itu sudah bertemu, rindumu bagaimana? Hilang toh? Wah, yang ada nggak bisa kubayangkan. Lupa makan, ingat sang kekasih. Ngono ya. Lapar jadi kenyang. Iku kan ungkapan syair. Mboten napa-napa, syair nyanyi gak apa-apa. Tapi panjenengan Anda harus tahu maksud mutasyabihatnya pada Allah. Nek gak ngerti maksud mutasyabihatnya terhadap Allah, pasti nafsu akan menyeret hati kita untuk kekasih selain Allah. Paham ya? Subhanallah. Iki masayeh do dipunduti Allah. Wis masayeh kekasih Allah iki akeh dikongkon bali menyang Allah. Gile. Ciri yang kelima. Kekasih Allah, masayeh ini inda muwajahatul maut yas'adil qalbi. Tatkala hatimu dihadapkan satu kematian, yang terjadi di dalam hatimu bukan ketakutan tapi bahagia. Kematian sudah di ambang pintu. Kau tidak takut, malah justru kau bahagia. Gambarmu itu sudah tampak. Gambar padang itu jelas A1 wis.
Kemarin saya bahas tentang alam barzah secara syariat. Di situ ada dua. Ada alam barzah itu gelap, ada alam barzah itu terang. Yang gelap itu bukan alamnya, karena hati kita itu buta, akhirnya jadi gelap. Di syariatno peteng kubure ciut apa duduk jembar kubure, ciut kubure, peteng lakune. Subhanallah, alam barzah iku luwih gedhe katimbang alam donya rek. Oleh dadi cawiyut iku sebagai peteng. Nek ora percaya ya. Sampean tahu lapangan sepak bola yang berukuran internasional atau nasional, berapa meter nih? Ombo nih 100 persegi leresah 150 ya. Jadi ombo nih 100, panjangnya 150. Wis meni awan, besok siang kamu ke penjaga gawang. Udah, kamu berjalano lurus sampai penjaga gawang yang sananya. Tapi kamu harus pejamkan mata atau kau tutup mata kamu. Perkiraan bisa nyampe orang. Bingung kau. Kau pasti merasa gelap. Kalau gelap merasa ciut, sempit. Kau takut kesandung, kau takut nginjak ular, kau takut nginjak api, kau takut nginjak apa, karena tidak tahu apa yang ada di depan. Padahal luas Pak, luas banget itu. Tapi bagi mereka yang ketika saat di dunia hatinya sudah merajut dan menjadikan Allah sebagai kekasihnya dan selalu rindu untuk bertemu, inda muwajahatil maut, tatkala dia dihadapkan satu kematian, yang namanya hatiku tambah senang. Ya boleh enggak seneng Pak, besok wis gak mikir ngombe, ora mikir. Besok wis gak mikir ngaji, besok sudah tidak berpikir, gak mikir memberi nafkah terhadap anak istri, nyawantai. Besok sudah gak mikir urusan-urusan secara jasad, tidak. Itu kata mereka yang hatinya sudah sampai pada Allah. Tapi bagaimana jawaban mereka yang belum sampai hatinya pada Allah? Ya Allah, sanguku dorong cukup. Sangu saya belum cukup. Tambah kasih ya Allah, Allahumma tawil umurona. Ya Allah, dawakno umurku tur barokah. Lah ngono nggih. Awami lho njaluk ora duweni etika, sapa sing kok njaluk ora ngerti ngono. Ditambahi ya wis tak tambahi jomblomu ngono. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Panjenengan inilah yang kula maksud. Ciri-ciri daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah ini. Masayih yang hatinya sudah
sudah sampai pada Allah, satu persatu diambili, satu persatu diambili. Dan ini ada maksud Allah tersendiri. Mengapa Allah mengambilnya? Itulah cara Allah untuk mengangkat satu ilmu di dunia ini dengan cara ulama yang saleh dan salihah hatinya pada Allah itu diambili. Mula panjenengan kalau tanya, kok sedikit sekali ya yang membahas tentang ilmu hakikat nujum ma'rifat. Itu menunjukkan karena saking sedikitnya ulama yang hatinya dikiprahkan Allah untuk menyampaikan hal itu. Satu sisi yang lain, karena banyak di antara mereka sopo ulama yang senang hatinya tatkala dihadapkan urusan dunia. Hati, maksudnya hati. Ini kalau dihadapkan ulama akhirat. Kalau dihadapkan ulama dunia, beda. Tidak senang, malah ketakutan. Bentuk ketakutannya itu karena hatinya masih merasa banyak salah pada Allah. Banyak salah pada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya menghimbau terhadap saudara-saudara saya yang belum ada ciri-ciri tersebut di atas, udah waktunya Anda untuk mencari guru akhirat dan Anda lekas belajarlah tentang ilmu tauhid ini. Walaupun Allah mengatakan dalam satu ayat tentang ilmu ini, ajaran ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tetap kita mengacu pada hadis Rasulullah yang dimaksud tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib bagi wong lanang lan wong wedok iku mencari ngelmu. Utlubul ilma wa qala aidan utlubul ilma walau bisin. Walaupun adanya ilmu ini di orang yang tidak kau sukai, orang yang selalu kau benci, orang yang selalu kau anggap hina, manakala ilmu ini terhadap dirinya, maka utlubu, belajar kamu terhadap dia. Jikalau tidak, yang tertanam dalam hatimu pasti akan hasud dan hasud. Tatkala itu bercokol terus dalam hatimu, tidak menjadikan hatimu sadar diri pada Allah, justru kau jauh, tambah jauh pada Allah. Prinsip dan rumus mengatakan, siapa yang hatinya sibuk menuju Allah, otomatis tansaya suwe lama kelamaan hatimu dijauhkan Allah dari perkara-perkara sing menjadikan hatimu lalai terhadap Allah. Barang siapa yang hatinya terus mencari dan mencari selain Allah, secara otomatis kau akan dijauhkan Allah dari dirinya.
Itu otomatis. Siapa yang berjalan arah ke barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya. Sekarang tinggal kau pilih mana. Milih di jalan nafsu atau milih di jalan Allah. Kalau memilih di jalan nafsu, ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas kau akan terperosok, tersesat semakin jauh. Tapi kalau kau memilih jalan menuju Allah, fa'buduh, maka kau semakin lama hatimu semakin rindu dan mencintai hanya pada Allah. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini.